komputer. Udah ya, kalau gitu ya? Udah? Oke. Jadi hari ini konteksnya kita bakalan bahas tentang kalau kalian tahu di video aku yang sebelumnya, yang video yang day 3 and 4 itu, kalian ingat kan kayak ada jeda gitu, kepotong gitu. Tiba-tiba dari kita OTW pagi-pagi, tiba-tiba nyampe ke Mount Cradle-nya tuh kayak udah sore. Nah, jadi di sini aku ngundang teman-temanku ini yang satu mobil sama aku buat cerita ulang, walaupun sebenarnya kejadiannya kayak udah lumayan lama ya, 2 bulan ya? Sebulan ya? Sebulan. Iya, sebulan kejadiannya. Tapi kita mau ceritain lah tentang kejadian waktu di situ dan dan itu tuh ngerubah di hidup gimana sih ngomongnya? Dari kejadian itu apa yang udah ngerubah aspek di hidup kita gitu. Jadi sekarang kalian bisa dengar perspektif dari mereka masing-masing dan ceritanya juga secara lengkap. Nah, jadi kita bakalan mulai dulu ya introduction supaya tak kenal maka tak sayang. Jadi ini kita perkenalan dulu masing-masing dari teman-teman aku. Boleh supaya nggak begitu tegang. Nama, sekarang lagi ngapain, terus hobinya deh. Hobi harus pilih satu aja ya, berarti satu aja. Oke, hai semuanya, nama aku Jennifer. Kalau kalian biasa dipanggil Jelau sih. Terus sekarang aku masih ngambil uni di Wilpen. Terus hobi aku nyanyi. Halo semua, mungkin kalian sudah sering melihat aku dan Jelau di channel YouTube ini. Nama aku Davis. Apalagi sekarang lagi ngapain? Sekarang lagi kerja, lagi persiapan mau TR juga. Terus hobinya ya sama menyanyi. Halo, nama saya Brian, lagi studi, hobi nganggur. Yo, halo semua subscriber YouTube channel ini. Gua Kendru, baru lulus dari Monash. Sekarang lagi pengangguran. Hobi-hobi gue suka musik, main musik lah. Oke, seperti itu saja. Oke, sekarang udah kenal sama semuanya. Kita bakalan mulai ceritanya dari awal banget, gimana kita ke Tezi ini, dari awalnya flightnya kita dan segala macamnya. Terus kita akan ke inti ceritanya, dan akhirnya kita juga akan sampein perasaan kita masing-masing dari kejadian ini gitu. Oke, boleh silakan jawab. Oke, jadi aku mau cerita dulu ya. Disclaimer, ceritanya lumayan ribet, jadi ini adalah saat yang tepat untuk berimajinasi. Selamat menonton. Kita tuh sebenarnya udah plan ini dari berapa lama ya? Sebenarnya nggak lumayan jauh lah ya, kayak 3 bulan sebelum gitu. 3 bulan sebelum kita udah kayak plan, ayo kita mau main ke Tesi gitu, karena di Melbourne kan udah cukup lama kita kan lockdown, gak road trip gitu. Terus karena kemarin awal tahun itu sempat kita buka border, kayak Melbourne udah kayak normal banget kan, jadi kita kepikiran, oh mungkin bisa main jauh nih gitu. Akhirnya kita booking, awalnya tuh kita booking, belum booking sih, awalnya kita mau pergi itu tanggal 2 sampai 5 Juli ya, kalau nggak salah. Pokoknya minggu pertama bulan Juli, karena anak-anak Juni kan masih libur gitu kan. Nah, tapi karena satu dan lain hal, kayaknya CLV nggak bisa ya waktu itu. Ada apa ya? CLV nggak bisa pokoknya waktu itu. Terus akhirnya kita undur ke minggu depannya, tanggal 9 sampai 12 Juli gitu kan. Nah, udah tuh, semua udah kita plan, udah kita beli, udah kita booking, semua Airbnb, semua tiket udah beres. Terus tiba-tiba kita Melbourne ada snap lockdown yang keempat. Nah,
Di situ kita jujur kayak nggak tahu gitu kan sampai kapan lockdownnya, kayak nggak ada yang pasti gitu. Jadi kita udah kayak nggak kepikiran lagi bakal bisa pergi gitu, kayak ya udahlah kayaknya nggak jadi deh road tripnya gitu. Udah kepikiran ini bisa refund nggak ya atau apa gitu. Nah terus kita baca-baca tuh dari websitenya Tezi ya yang kita lihat waktu itu. Iya, dari government website gitu ya. Government website Tezi. Nah jadi karena Tezi itu dia tuh waktu itu kayak hampir nggak ada case ya kayaknya. Pokoknya mereka tuh udah safe zone banget kan. Jadi mereka punya aturan buat state lain kalau mau main ke Tezi itu ada dimasukin kategori gitu. Mereka high risk kah, low risk, atau medium risk gitu kan. Nah pada saat kita lockdown, otomatis Melbourne itu termasuk di high risk. Which is kita nggak boleh masuk ke Tezi gitu. Dan kita boleh masuk kalau daerah kita, Victoria itu udah dideklar low risk minimal 2 minggu sebelum kita nyampe sana. Gitu. Udah kayak gitu kita tetap nggak kepikiran bakal bisa pergi kan. Singkat cerita, 15 hari sebelum kita berangkat, Melbourne keluar dari lockdown, ya kan. Case-nya pokoknya udah dikit lah. Nah, terus jadi Victoria itu udah dideklar low risk. Nah, jadi 15 hari sebelum kita berangkat, kita bisa pergi ke Tesi gitu. Udah bisa lah gitu. Walaupun aku pribadi ya dalam hati masih kayak, aduh nggak tahu deh, tiba-tiba besok di lockdown lagi juga nggak tahu gitu kan. Tapi ternyata bisa gitu. Kita akhirnya sudah bisa pergi, bisa berangkat dengan aman. Perjalanan kita ke sana lancar-lancar, semuanya nyampe sana happy-happy, aman, semuanya damai gitu. Nah, masalahnya, aku lupa bilang, 1 hari sebelum berangkat, itu kita dapat email dari flight kita kalau tadinya flight kita tuh jam 9 malam. Jam berapa ya? Jam 9 malaman. Mereka majuin flight kita jadi jam 5 sore. Kita pikir, ya udahlah, nggak apa-apa kali ya. Jam 5 mungkin kita hilangin satu tempat gitu. Tapi tetap oke gitu. Nah, terus tiba-tiba di hari pertama malam-malam itu, kita juga dapat email lagi dari flight yang sama kalau kita semuanya dimundurin jadi jam 12 siang. Which is artinya kita hari itu hilang harus. Jadi kayak 1 hari terakhir itu bakal hilang. Karena dari tempat kita ke airport pun kayak butuh beberapa jam gitu kan. Nggak deket gitu. Jadi kita berasa kayak rugi banget gitu loh, hilang 1 hari gitu kan. Nah, jadi akhirnya pas hari kedua pagi-pagi kita mulailah kita urusin itu flight, kita telepon ke orangnya gitu ya, kayak ada nggak sih flight lain yang kita bisa ambil gitu ya. Mau kayak kita udah pikirin kalau beda flight juga nggak apa-apa gitu, maksudnya beda maskapai gitu kan, pokoknya lo cariin lah gitu ada nggak gitu. Nah tapi memang semua flight itu di cancel kan setelah jam 12 siang, itu nggak ada flight sama sekali gitu. Jadi kita nggak ada pilihan. Nah, setelah kita telepon sana-sini, si orangnya itu ngasih saran gitu, suggest kalau yang besok paginya mau nggak gitu. Kayak besok paginya tuh ada flight paling pagi itu jam 8.45 kalau nggak salah ya. 8.45 pagi. Nah, akhirnya kita pikir kayak, oke juga lah gitu. Kita nambah, mungkin cari hotel dekat-dekat airport gitu. Kita nginep semalam gitu kan. Nah, udah gitu, aku lupa sih, kita nanya nggak sih ke orangnya ada seat atau enggak? Waktu kita nanya masih ada. Oke. Waktu kita nanya masih ada seat kan. Tapi kita nggak langsung book karena kita masih mikir-mikir juga kan, masih harus ngurusin nyari hotel, ada tempat bisa nginep nggak atau gimana gitu. Sama transportnya karena kita harus balikin mobil kan, mobil sewaan kita. Nah, terus setelah kita telepon lagi kayak oke lah gitu, akhirnya kita mau yang besok paginya. Setelah kita telepon udah nggak ada seat lagi gitu, udah seatnya nggak ada. Terus flight selanjutnya itu hari Selasa jam 2 siang kalau nggak salah ya.
pokoknya udah afternoon gitu loh, kayak udah jauh banget gitu. Sedangkan beberapa dari kita itu memang harus kerja, harus ada ini dan itu gitu, nggak bisa gitu. Jadi di situ kita pusing mikir lagi. Nah, terus kita keingetan, Oke, FYI, flight kita itu yang kita pulang itu harusnya dari Launceston kan, airport Launceston. Kita tuh arrive itu di airport Hobart gitu, karena di Tassie memang kebanyakan kayak gitu kan, nyampe Hobart pulang Launceston. Nah, karena kita nggak dapet yang Launceston, tiba-tiba kita kepikiran kayak apa pakai cari flight yang ada di Hobart aja gitu, siapa tahu ada gitu. Nah, kita kepikiran itu karena waktu awal beli tiket itu Kendrew, Vindi, Brian, sama Brenda ya kemarin. 4 orang ini, mereka tuh salah beli tiket. Mereka pas beli tiket awalnya, mereka beli tiket pulang itu dari Hobart juga. Jadi kita kepikiran, oh siapa tahu tiket yang itu kita bisa samain, kita bisa beli juga dari flight yang sama gitu. Jadi awalnya itu aku, Brian, Brenda, sama Vindi itu sebenarnya masuknya terakhir, ngikut itinerary-nya si kawan-kawan inilah yang sudah jadi. Kita nggak perhatiin gimana jelasnya, berangkatlah beli tiket buat Melbourne Hobart, Hobart Melbourne. Ternyata pas lagi nyamain tiket, itu kok beda nama airportnya. Gue tanya tuh, gue inget banget malam-malam sama Davis, Fish, itu Launceston apaan gitu. Hah? Airport? Misalnya, airport apa, Fish? Gue gitu kan, bingung gue. Jadi tuh kita udah beli Melbourne, Hobart, Hobart, Melbourne, tiba-tiba kok di tiketnya si Davis, Kalista sama Jelau dan kawan-kawan itu tulisannya Launceston. Terus Davis bilang, iya kita pergi, nyampainya di Hobart, pulangnya di Launceston. Nah, panik lah itu aku udah kayak aku sama Vindi basically. Aku sama Vindi yang ngurusin tiket soalnya buat beli-beli. Udah kayak pusing, minta refund, ini itu nggak bisa. Singkat cerita, belilah itu tiket baru Melbourne Launceston gitu. Nah, tiket mereka nggak di-refund, jadi kayak istilahnya mereka masih punya tiket dari Hobart ke Melbourne gitu. Jadi kita tuh kepikiran kayak, oh apakah kita bisa samain flight-nya gitu. Nah, setelah kita cek, ternyata bisa ada, masih ada, tapi tinggal 9 seat. Sedangkan kita itu butuh 7 seat lagi buat kita semua sisa orangnya gitu. Di situ aku sih udah deg-degan ya, kayak aduh kalau nggak dapet fix nggak bisa pulang gitu. Tapi kayak akhirnya kita mikir cepat, mutusin cepat, akhirnya kita book dan dapet 7 seater, terus 7 seat lagi gitu. Terus akhirnya kita urusin semua mobil rent juga akhirnya bisa dibalikin lagi ke Hobart gitu. Yang ngurus dari hari pertama sampai hari terakhir itu Davis, karena si Davis tuh sebenarnya udah pernah ke Tassie juga sekitar 2 tahun lalu ya, Fis ya? Ini 2 years? Iya, September 2019. Ya, jadi ya kayak tadi yang Jikau bilang, gue yang ngurusin kurang lebih trip di Tassie kali ini tuh bakal gimana gitu kan. Jadi pengalaman gue ke Tassie 2 tahun lalu itu beneran di Tassie itu yang namanya nyari sinyal itu cukup susah lah, dan pada saat itu sinyal yang ada di Tasmania tuh cuma Telstra. Jadi kalau kalian nggak tahu, di sini tuh ada 3 provider besar, yaitu ada Telstra, Optus, sama Vodafone. Dan pada saat itu tuh yang ada sinyal tuh cuma Telstra. Tapi waktu itu Amai SIM-ku bisa. Ya, pada saat itu. Telstra nggak ada sinyal deh. Pada saat itu. Oh, pada saat Davis ya. Iya. Jadi makanya aku udah bilang kayak ke driver ya, ke Kendrew sama Koyusa kayak kayaknya kita harus sewa GPS juga deh. Jadi GPS-nya itu nempel ke mobil ya gitu kan. Jadi kita ada GPS di mana kita bisa nge-track
secara offline gitu kan. Nah, singkat cerita, masuklah ke hari ketiga. Jadi hari ketiga itu kita mau ke gunung namanya Cradle Mountain. Jadi itu tuh kayak salah satu destinasi yang paling oke lah di Tasmania. Jadi kayak uh, jadi gue pribadi pun excited gitu loh untuk bisa ngerekomendasi ini ke kalian gitu. Makanya gue kayak, guys ini salah satu yang paling bagus. Gue dari awal bilang kayak gitu kan. Makanya gue kayak jadi semangat. Dan itu tuh singkat cerita pagi-pagi kita mau nge-trek kan. Jadi waktu di pagi itu tuh Koyusak tuh kayak bilang, Fis, ini Cradle Mountain atau Cradle Mountain Visitor Center? Jadi ada dua tempat gitu, ada kayak Visitor Center-nya, ada kayak Cradle Mountain-nya. Terus gue bingung kan, akhirnya gue googling lah Cradle Mountain Visitor Center itu kayak gimana. Cuman gue tuh mengandalkan memori gue 1,5 tahun lalu ketika gue kesana gitu loh. Ketika gue kesana, Cradle Mountain Visitor Center itu tidak sebagus itu. Cradle Mountain mungkin kayaknya pada saat itu tuh sedang direnovasi gitu loh ketika gue kesana. Jadi Cradle Mountain Visitor Center itu kayak cuman bangunan, even bangunannya itu kayaknya dari tronton punya belakang, mobil box punya belakang gitu. Jadi kayak sementara bangunan yang gue googling tuh sebagus itu, gue jadi kayak kayaknya bukan deh, kayaknya bukan tempat itu, kayak bukan. Jadi gue bilang kayak ya udah yang pasti aja di treknya ke Cradle Mountain langsung. Nanti kalau ada bangunan buat kita parkir, tinggal parkir di situ. Udah, akhirnya kita kayak Kendrew track di GPS dan HP-nya, Koyusak juga track di GPS dan HP-nya. Oh ya, by the way, ternyata sampai sana tuh sinyal yang nggak ada cuman Vodafone doang, which is provider ya gue. Yang lainnya semua ada sinyal, tapi kayak hilang timbul gitulah. Iya, jadi kayak akhirnya di track, tapi somehow dari awal tuh kita udah sadar ya Ken, kalau jalan lu sama jalannya Koyusak tuh beda ya. Agak beda, iya. Yang Iya di ya. Maps gua lumayan lebih cepat. Kalian Mm, itu nggak sih? Kalian kayak udah ngecek 3 kali gitu. iya, Pasti ini terus jalannya bener itu. iya, Betul. Kenapa terus kalian yakin itu jalan yang benar ya waktu itu ya? karena titik ujungnya tuh sama, Oh, titik ujungnya sama, cuman kayak Koyusak diarahinnya dari atas, dari arah north. Sementara kalau Kendrew, mobil kita diarahinnya tuh dari bawah gitu. oh, Tapi lebih Dan banyak kayak di Indo gitu lah. Indo ada jalan tol sama jalan yang rusak biasanya gitu, kayak jalan biasa. Jadi mikirnya, oh ini jalan yang biasa. Kalau yang Yusa kayak jalan tol lebih cepet gitu. Mikirnya balik gitu sih. jalan kita yang lebih cepat. Lebih cepet nggak Eh, sih 20 menit? Ya jalan kita tuh kayak lebih cepat setengah jam gitu, makanya kayak ya udahlah jalan kita dulu aja. sotoy ya kan? Iya, terus kayak Bener. udah yang penting tujuan akhirnya sama. GPS dari mobil pun somehow nunjukin jalan yang sama ya Ken. Iya, lumayan sama. Iya ya, GPS dari mobil pun nunjukin jalan yang sama dan GPS dari mobil Koyusak nunjukin jalan yang dia pakai di Google Map dia juga. Padahal GPS itu dari mobil yang sama gitu loh, dari tempat sewa mobil yang sama. Jadi ya udah akhirnya kita jalan sampai akhirnya mobil kita dan mobil Koyusak itu kepisah. Di situ kayak Koyusak udah nelfon kita. Di situ mobil yang satu kayak udah telepon kita kayak, guys ini nggak apa-apa. Kita yang kayak udah nggak apa-apa, ketemu di sana aja gitu kan. Kita ngomong kisahnya gitu. gara-gara dia nyalip kita Iya, nggak sih? Dia kenapa? nyalip, terus kita ketinggalan gitu, makanya kita Pokoknya di tuh kita belakang gitu. belok, dia lurus. Iya. Itu yang gue ingat. Tapi dia nyalip duluan kan, jadi kita kayak ke belakang gitu. Dan Tahu tuh, sebenarnya lupa. kita nggak merasa salah karena Google Maps-nya memang suruh keluar dari jalan besar gitu. Jadi Iya. memang Kita ngikutin Google Maps kita, mobil yang satu ngikutin Google Maps mereka gitu kan. ya betul. Lanjut.
Ya udah akhirnya kita jalan-jalan terus sampai akhirnya kita masuklah ke satu jalan yang namanya W Rowellen Track. Awalnya kita udah kayak track, kan biasanya jalan di sini tuh kalau nggak street, road, avenue, Jujur aku nggak baca crescent. sih. Waktu kita itu aku sama sekali nggak notice itu track sih dia tulis. Tapi lo Ya, nggak Aku sibuk notice sih, ngeplok. ini kok track ya. Tapi kayak, ayo udahlah jalan aja. Itu Gitu. notisnya di Kita mana? Di HP-nya Kendro yang dikonekin ke mobil atau dari GPS yang udah jauh? Dua-duanya tulisannya dua-duanya. Ya dua-duanya. Nah, itulah gerbang menuju dramanya. Nah, ini di sini kenapa Kendro yang cerita, karena Kendro ada drivernya kita semua yang in a way juga nyelamatin kita keluar dari situ gitu. Jadi Ya. kita mau Terima kasih. give the honor to Lord Kendro. Terima kasih Bapak Kendro. Bisa Terima Bapak dimasukin ke kasih. Kendro. Iya. Oke, silakan Kendro. Lanjutin ceritanya Davis tadi, udah masuk nih akhirnya ke trek-trekannya itu Rowellen Track. Jalanannya nggak aspal. Aku awalnya biasa aja karena jalanannya cuma kayak kerikil-kerikil, tapi kayak maksudnya bener-bener Masih aman. Masih kayak biasa ke hutan Osi juga Ya. rada gitu ya jalannya. kayak jalan rusak di Indo lah gitu kan. ya Terus gua pasir-pasir kayak gitu lah. kecikal gitu. Ci, kita kayak di Afrika nih, Ci. Masih merasa petualangan kita waktu itu ya. Iya, masih merasa adventure gitu kan. Masih vibes liburannya masih sangat kuat itu. Wah, ini Iya. ternyata jalanannya seru juga ya gitu. Sampai Seru lu lah. sampai lu video ke orang tua lu nggak sih itu? Hmm, Itu apa itu? Gua Si sempet video. mikir, wah ini jalanannya rusak. Di Aussie kapan lagi ketemu jalanan rusak ya kan? Memang Iya. jarang harus diakui di Australia sangat jarang jalanan rusak gitu. Makanya kemarin kita adventurous gitu loh kayak wah seru juga. Jalanannya nggak seberapa rusak, makanya kita tuh tetap jalan terus. Bukan rusak nggak sih? Jalan belum diaspal. Kalau Mm, rusak kan kayak Tanah lah, tanah anggapannya batu. bolong-bolong gitu nanti. mm, 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 mm. Perlu di note, kita itu waktu itu naik mobil kecil 5 seater. Hyundai Hyundai i30. i30. Nah, kalau mau dicari bisa ya. Hyundai berapa? 30. I30. Kalau Indonya mirip mobil Yaris baru. Berlima lah gitu, pokoknya pas buat berlima. Dah jalan tuh, Spotify di mobil masih kenceng tuh, nyanyi-nyanyi, galau-galau semua. Oh ya santai. Iya. Kalau nggak salah, itu tuh di Google Maps kita, estimated time arrival-nya tuh tinggal sekitar 30 menit atau 40 menit. Aku kurang paham. Maksudnya aku nggak inget jelas. Sih kayaknya 30-40 menit. Segituan. Harusnya kita jam 11 nggak sih nyampe ininya? Kita lewat dikit kita nyampe harusnya. Dan itu tuh kita posisinya masuk jalanan-jalanan rusak itu sekitar 10:30. Jadi kita oh emang udah deket nih emang Cradle Mountain-nya jalanannya rusak kali, namanya tempat wisata gitu kan, alami gitu. Ya udah jalan terus. Dari jalanan yang rusaknya biasa aja, yang belum diaspal, mulailah itu adalah kok jalanannya tambah lama tambah sempit. Terus rusaknya lumayan tambah parah gitu. Ya kita sih masih optimis aja soalnya gini, sebelum kita ke Tasmania karena sinyalnya susah, kita tuh udah download namanya offline map. Jadi kalau nggak ada sinyal, GPS kita tuh tetap jalan. Habis itu, pas masuk jalanan mulai agak sempit ini, satu mobil lah, cuma muat satu mobil, pokoknya satu mobil jalan. Google Maps kita tuh masih menunjukkan kalau kita itu ada di track yang tepat. Jadi kayak Estimated time-nya nggak berubah ya. Kita masih ada di jalur biru itu kalau di Google Maps. Iya. putih-putih kita mobilnya itu tuh masih kayak bener-bener di tengah gitu. Jadi kayak kita oke-oke aja, masih nggak ada
perasaan apa sih Curiga. jalan ya? Iya, Ya. masih seru-seru aja. Soalnya jalanannya tuh, tapi udah tambah kecil nih. Udah mulai beletak-beletuk batu. Dikit Batunya mulai makin gede konsentrasi. ya. Hmm. Itu yang mulai masuk jalanan rusak tuh. Batu-batunya udah dari yang kerikil naik level lah itu kita. Batu-batu yang agak besar sedikit lah. Terus tadi aku ngomong apa ya? Ah, di jalanan itu, selama kita masuk jalanan itu, nggak ada satupun orang, nggak ada satupun mobil. Cuma mungkin kita masih entah terlalu polos, entah memang Dibutakan. dibutakan. Tapi di situ kita udah nggak bisa putar balik juga nggak sih? Nggak bisa. Salah satu Satu jalan alasan, doang. Salah satu alasan ya. Iya. salah satu alasan kita nggak putar balik soalnya tinggal 20 menit lagi, setengah jam lagi nyampe. Nanggung ya, nanggung. Kalau putar balik harus ke jalan gede lagi, bla bla bla. Hmm. Bisa telat sejam lebih atau berapa gitu. Dan Nah, putar baliknya juga susah banget. kita memutuskan untuk tidak putar balik. Lanjut terus, jalan terus. Itu sepertinya mobil juga ya agak ngeri, tapi nggak ngeri-ngeri banget lah. Cuma masih Belum ya. Belum lah. Iya, dikit. belum lah. Di Indo udah biasa lah jalan kayak gitu kan. Banyak di Indo. Itu sangat biasa di Indo jalanan seperti itu. Jadi dengan mobil kecilnya kita dan misalnya di Indo juga ada banyak kayak gitu, kita oke-oke aja. Oh, dia emang jalanannya rusak gitu. Tapi pas kita jalan terus lama-lama, aku notice kok estimated time arrival-nya mundur gitu. Maksudnya kayak kita kok nggak nyampe-nyampe. Terus nyeletuk lah aku ke Davis. Posisinya Davis itu ada di kursi depan. Jadi aku nyetir, sebelahku tuh Davis. Davis yang Google Maps. Vis, ini jalanan rusaknya berapa lama lagi? Terus gue bilang, ya ini setengah jam lagi. Ini di West Rowland Track gitu. Nanti belok kiri sih. Dia bilang gitu. Terus gue tanya, belok kiri kemana, Vis? Belok kiri. Terus dia cek kan tuh, dilihat tuh di offline mapnya. Lah, Gua Tris. iya, sama belok kiri ke West Rowland Track juga sampai nyampe. Gue langsung bilang, aduh jalanannya rusak terus lagi sampai nyampe. Enak-enak dah tuh goyang-goyang dah tuh di mobil gitu. Bingung masih semua. Masih bisa ketawa-ketawa dikit lah. Tapi masih belum nggak sih? Masih belum. Waduh, masih belum nyadar salah. Masih jalan. Belum. Belum. Jalan terus. Terus kita kayak ada menghadapi satu kubangan gitu. Kayak kubangan lumayan panjang lah. Genangan air ya. Genangan. Ya, itu masih genangan lah, belum kubangan. Boleh lah, masih genangan. Kayak nggak, ya Kita nggak bisa. tahu berapa dalam masalahnya ya. Kita nggak tahu. Tapi waktu itu nggak yang nutupin sejalan nggak sih? Yang masih yang kayak lumayan. Iya, Iya. yang Dibanding pertama sama tuh masih jalannya dia kayak cuma segini. Ya, jalan becek di Indo gitu loh. Jalan becek tapi warnanya keruh. Jadi kita nggak tahu itu nyungsepnya sampai mana gitu kan. Iya. Terus yang bikin kita tetap lanjut ada bekas ban mobil. Aku ingat banget kayak oh ada bekas ban mobil nih berarti kan mobil udah lewat situ. Aman banget. Ya, kalau udah mobil bisa lewat situ kan nggak mungkin tiba-tiba jeglongnya parah sampai bikin ban nyangkut atau bla bla bla. Oke, singkat cerita kita jalan lah tuh. Jalanan udah tambah rusak, jalanan tambah sempit. Udah nggak bisa putar balik. Bener-bener kayak kiri kanan tuh udah ranting-ranting gitu-gitulah kayak jurang. Sebelahnya Jurang, kan? jurang, sebelahnya kayak tebing gitu. Tebing, ya kiri jurang, kanan tebing. Betul. Itu udah bukan ranting-ranting lagi ya sebelah-sebelahnya ya. Ada pohon tapi maksudnya langsung. Ya pohonnya turun ke jurang gitu. Jurang. Pohon yang udah yang jatuh ke jurang gitu, tapi nyangkut di situ. Oh iya. Jalanan kacau, udah mulai kacau. Terus suara mobil tuh udah mulai agak keras, udah agak nggak enak lah. Suara mobil udah nggak enak. Terus
karena kita ngelewatin jalan batu-batu, kayaknya bawahnya mobil tuh udah kayak kena batu terus gitu loh. Jadi kita dalam mobil nih, yang tadinya nyalain Spotify nih, udah mulai dikecilin gitu. Pokoknya bunyi ranting sama bunyi batunya tuh kayak nggak berhenti nggak sih? Kayak tiap jalan Nggak berhenti. gitu. Mm-mm. Yang Satu kerasa yang kesel di bawah mobil. Iya. di bawah mobil ya. Ya itu kerasa banget. Iya, setiap kita jalan dari Spotify dikecilin sampai mati, ada banyak ranting sama batu-batuan, dak duk dak duk, terus ranting kayak samping pintu kaca gitu-gitu kan. Wah, Kalau udah kegesek abis, batunya bawahnya juga ada geredek-geredek. pokoknya udah waktu itu kita bilang ya udahlah, pokoknya nyampe lah gitu. Ya telat-telat dikit, jalanannya rusak, kita harus pelan-pelan gitu aja, paling bilangnya gitu. Terus jalan terus, jalanan rusak, ketemulah genangan air lagi. Yang kedua, ya kan? Kedua. Kali ini lumayan panjang, lumayan unexpected gitu, kayak wah, Panjang dan lebar, satu jalan kan itu soalnya kan. Iya, satu jalan terus Gila. panjang kayak sungai. Iya sungai kayak Iya, sungai. sungai. Sungai yang lurus gitu. sungai kecil, gitu lah. Sama, nggak kelihatan bawahnya, air keruh gitu loh. Kita Itu udah mulai kerasa nggak sih? Itu udah mulai takut Udah mulai kita. kayak tiap lewat dalam nama Tuhan gitu. Iya, itu soalnya kita expect-nya mobil kita pendek kan, pasti knalpotnya tenggelam tuh, aku mikirnya Iya. waktu Iya. itu. Mungkin yang bisa nyetir ngerti kan, jadi kayak harus digas terus gitu ya Ken. kalau pokoknya tuh si knalpot tuh udah ketutupan sama air. Jadi kalau orang-orang Indo mah ini udah pasti pada jago-jago lah ngelewatin banjir, gas terus aman gitu. Ya udahlah. Soalnya ini posisinya tuh udah hampir sampai Udah hampir jam 11 gitu lah. jam 11. Dengan posisinya kita harusnya nyampe 11.10. Oh iya, itu ETA-nya juga mundur-mundur terus tuh kan Ken, dari jam 11 ke jam 11.10, 11.20. Karena kita jalannya makin lama makin pelan karena jalannya Iya. makin rusak. Aku udah ngeri sih, aku udah lumayan ngeri. Terus ya tapi pokoknya ya udahlah, yang penting nyampe dulu, ketemu sama anak-anak, terus ya udahlah telat-telat dikit, santuy lah kita jalan-jalan, habis itu melanjutkan hari seperti biasanya. Nah, balik lagi ke Kubangan, genangan air yang kedua yang panjang itu, akhirnya ya kita lewatin lah itu bareng-bareng. Udah lumayan diem, mobil lumayan diem, tapi belum sediem itu. Masih ada lah ngobrol-ngobrol. Iya, masih ada. Kalian pas Enggak. yang menghadapi yang itu, kalian merasa itu udah salah apa belum? Kayak wah ini udah salah banget nih jalannya. Soalnya makin lama makin banyak banget. Sebenarnya udah, cuman ya udah mau gimana lagi? Mau muter balik juga udah nggak bisa. Masih dalam Google Maps kan, jadi kayak siapa tahu. Iya, kayak tahu ini jalan bukan jalan yang biasa dilewatin orang, tapi masih nganggep kalau oh ya ujungnya juga bakal nyampe gitu. Ujungnya sama juga sih. bakal ketemu di tempat yang sama. Jadi kayak kita lewat jalan tikusnya lah, mungkin agak susah sedikit, nggak populer, makanya orang jarang lewat sini gitu. Tapi kita lewat situ, dan itu maksudnya kita bener ya, setting Google Maps-nya tuh buat mobil, bukan buat jalan kaki. Jadi Masih on emang track itu, masih on track. sangat-sangat masih on track, Sangat on track. masih di tengah-tengah. Ya udah jalan-jalan, Kubangan kedua lewat, singkat cerita. Kubangan kedua lewat, ya lumayan relief, lumayan Puji Tuhan ya, Pak. Karena waktu lewat kan dalam nama Tuhan Yesus gitu. Andrew dari Yesus. Soalnya kalau mobilnya mati guys, itu kita kayak gak mungkin bisa jalan kaki kan pada Kan saat mau itu. keluar juga kalau mati di dalam Kubangan kita buka pintu. Siapa yang mau airnya dorong masuk air semua, nggak sih? dalam air? Oh iya. jalan terus lah tuh, pelan-pelan, jalanan tambah rusak, jalanan tambah kacau. Kita udah diem lah, lumayan diem lah di mobil, kayak aduh, semoga sampai lah ya. Pokoknya kita sampai dulu lah intinya gitu. Kubangan air tuh kurang lebih ada 4-5 lah. Tapi yang Total. major 3 nggak sih? Yang major 3. Iya. Ya, Yang sangat menyeramkan tuh 3. lewatin genangan air
cupu-cupu gitu-gitu. Jalan terus sampailah ke genangan air yang terakhir, yang lumayan sulit, yang Bener lumayan sih. panjang. Itu aku Panjang juga sih, panjang banget. Panjang banget. Kayak Itu lebar, kayak pokoknya jalan udah ketutupan banget, udah fix air semua, terus kayak sampai lumayan jauh gitu. 10 meter, 20 meter ada nggak Hah, sih? masa serius? Aduh. Nggak sampai 10 meter loh, Fis. Itu Kayak kayak 10 meter tuh renang lebih. dong, Andi. Nggak nyampe 10 ya? 7. Kamarku aja kayaknya cuma 3 meter. 2 meter lah, 3-4 Fis. meter. 10 Oh enggak meter ya? kayak kolam renang dong, Andi. Maaf, ingatanku sudah kacau. Kalau Pokoknya renang pokoknya intinya panjang. enggak, paling 2 meter lah. 2 meter lah. Kalian jangan percaya inilah nebak-nebaknya kita. Kita udah panik. Nggak Kita ngeliat. udah panik. Kita itu di mobil itu diam terus gara-gara kayak duduk itu nggak nyaman. Soalnya goyang-goyang terus kayak duduk naik terus itu. Terus fokusnya mata kita udah ke jalan, bener-bener yang Jalan. kayak aduh bisa lewat kayak gitu loh. Pokoknya Terus intinya kita- panjang, kalian percaya aja kalau itu panjang. Dan maksudnya lumayan panjang gitu loh, kayak mungkin Hmm. berapa ya, 2 kalinya mobil mungkin sekitar segitulah. Kayak jadi kayak mobil harus masuk sampai semua badan jalan baru bisa. Iya. Benar itu benar. Terus itu lumayan ngeri tuh kita soalnya panjang dan nggak tahu sedalam apa. Tapi tetap gitu loh, aku masih ngelihat ada kayak ada kayak bekas ban mobil gitu. Jadi kayak maksudnya mobil tuh banyak yang lewat situ pikirannya Masih gitu. optimis ya. Masih lumayan optimis soalnya itu kita udah deket lagi sampai gitu. Nanggung lah, iya. Nanggung banget. Ya udah akhirnya jalan, gas terus, masih nggak ada orang, masih nggak ada siapa-siapa, mau nanya nggak bisa. Ya udah deket lagi nyampe, paling nanti di sana ya kita tanya sama apa kayak petugas yang jaga di sana. Oke. Kenangan ketiga, jalan lah tuh itu. Kita udah berdoa lumayan keras. Genangan ketiga itu lumayan paling dalam nggak sih? Kayak sikap mobil tuh udah kayak masuknya tuh udah kayak masuk gitu. Itu unexpected kan, kita nggak tahu sedalam apa kan. Terus kita masuk, waduh dalam juga ternyata. Ya, itu lumayan ngejelek soalnya berasa mobilnya kayak zuk gitu masuk Di ke dalam. sebelah kiri tuh airnya udah tinggi banget, udah kayak kelihatan banget di sini. Ini kubangan yang mana ya? Yang terakhir. Akhir. Kayak yang kesekian lah udah lupa. Antara yang kedua apa yang ketiga sih? Jujur aku nggak. Pokoknya kalau yang kubangan yang sampai kaca mobil itu yang mana? Kayaknya yang terakhir. Iya. Yang terakhir sih, yang terakhir. Pokoknya Enggak, tuh bukan yang terakhir, bukan. Soalnya yang kalau yang kedua kalau nggak sih? dia Seingat aku kedua. iya kedua terakhir. Karena Yang terakhir kalau tuh yang gua foto, ada fotonya itu kan, yang terakhir itu tuh fotonya gua. Oh, yang Kalau licin ya? yang itu mah Itu bukan Aduh. kubangan sih. jujur kita sudah lupa kubangan keberapa. Pokoknya intinya ada kubangan dalam dan panjang. Sampai dalamnya ke sampai kaca kaca depan. mobil. Iya, kaca mobil. Sampai ke kaca depan kayak Andrew juga ada stain-nya lah kira-kira. Muncrat lah. Ya udah lewat, lumayan shock pas masuk, tapi untungnya saat itu masih lewat. Jadi kayak kita pikir, aduh ini udah parah banget, tapi ya mungkin itu yang terakhir lah gitu. Maksudnya kayak abis ini mungkin jalanannya udah agak better lah, soalnya kan udah tambah deket. Istilahnya kalau tambah deket tempat wisata kan harusnya jalanan bagus dong. Udah paling itu tadi yang terakhir, terus nanti kita pulang ngikutin mobil satunya aja biar aman gitu. Ternyata kita jalan terus, tapi kok jalanannya bukannya tambah baik, tambah rusak. Yang tadinya rusaknya udah rusak banget, jadi apa tuh? Rusak banget ya gitu lah. Lebih madi nggak sih? Lebih licin, berlumpur. Lebih berlumpur. Jadi lebih berlumpur, berbatu-batu, batu kasih tanah. Nah, kurang bencana apa untuk mobil kecil itu ya. Kita jalan terus. Akhirnya kita menemukan satu persimpangan. Cabang 2 gitu. Yang satu agak naik, yang satu lurus. Sampai Dua kali nggak sih, BTW? Pertama kita persimpangan,
Yang kedua itu yang baru yang jurang persimpangan itu. Iya, benar. Jadi ada dua. Pertama yang Ada itu 2 persimpangan. lu tanya ke Davis ini naik apa turun. Terus katanya Google Maps belok kiri. Kita makanya belok kiri terus. Kayaknya belok kiri waktu itu soalnya yang naik itu lumayan curam. Pokoknya kita selalu ngambil jalan yang lurus ke kita. Kita nggak pernah ngambil persimpangan. Ya, nggak pernah belok istilahnya lah. Mm-mm. Dan waktu Kita itu nggak kayak pernah ngambil cabang. kita mikir nggak memungkinkan juga untuk Naik. naik. Soalnya mobil kecil dan posisinya tuh ada batu gede di tengah-tengah. Jadi takutnya kalau naik mobilnya nyangkut malah repot gitu. Jadi mungkin yang ke bawah kali kan. Mungkin yang naik pikirannya tuh buat orang-orang yang hiking gitu. Ya udah, dengan kesepakatan satu mobil kita memilih jalanan yang landai. Jalanan yang Ini udah cabang yang kedua ya. Kedua Iya, ya. benar. Ini cabang yang kedua. kita memilih jalanan yang landai. Itu kalau nggak salah jalannya sempat agak gede dikit tuh, soalnya kan Iya, persimpangan. itu gede dingin, Iya. gede banget itu. Makanya kita bisa sempet muter yang itu kayak- lumayan sih. Kita sempet yang kayak, wah akhirnya jalannya lumayan bagus nih. Sama, gitu kan. iya, aku merasa kayak, di sebelah kiri ada danau. Di Bagus. kiri aku lihat kayak, wih bagus juga nih. Udah kayak mau foto-foto gitu kan. Akhirnya udah mau nyampe nih kan. Iya, soalnya bagus banget danaunya kayak kena reflection pohon-pohon gitu. Iya. Jadi kita kayak pikir, udah mau nyampe beneran bagus gitu kan. Iya. Terus kita jalan. Jalanannya ya tambah sempit lagi kan. Tadi gede cuma pas persimpangan. Jalannya tambah sempit lagi. Kiri udah jurang nih. Kiri yang kayak yang mereka lihat danau-danau apalah itu. Gua udah gak ngeliat danau-danau soalnya gue fokus. Aduh, jalanannya yang penting nyampe dulu lah ini mobil. Kalau bisa rusaknya jangan banyak-banyak. Rusak ya pastilah baret-baret, lecet-lecet, tapi jangan banyak-banyak lah gitu istilahnya. Ya kalau ada batu kalau sebisa mungkin dihindari gitu. Akhirnya maju. Terus beberapa ratus meter, mungkin 100 meter, 200 meter, kita udah maju. Tiba-tiba di depan, lah kok ada pohon jatuh gitu. Terus pas kita lihat, waduh, kok di depan jurang, nggak ada jalan. Jadi tadinya jurangnya di sebelah kiri doang. Beloknya Kiri. dia ke depan jurangnya. Ini tebing. Iya. Ini jurang. Kita masuk situ. Wah, Iya. Mau dipindahin dulu kayunya bisa nggak? enggak Ci, jurang. Nggak ada. Mau turun dulu nggak? Apa harusnya tadi kita naik ya? Yang 2 jalan itu ya? Ada yang ada sinyal nggak? Coba sama SIM. Nggak ada, abis. Masalahnya mau emergency call tuh gimana ya? 000. Nggak ada provider gini bisa nggak ya? 000. Ntar, ini kita balik dulu ya. Ini emergency Bisa number muter nih. nggak kan? Nggak Ada bisa. yang bisa parkirin gua nggak turun? Aku yakin bisa mundur kan? Putar balik. Bisa. Video. Situ kita Oh, udah jalan mulai buntu. kayak, waduh. Mending ya kalau jalan buntu depannya tembok gitu loh. Kalau jalan buntu depan sama kirinya jurang kan agak menakutkan ya. Iya, iya. Dan itu lebar jalannya pas semobil. Mobil kita, mobil yang kecil. Iya. Lebih dikit lah. Lebih dikit banget. Nggak bisa muter balik di situ ya waktu itu. Dengan kemampuan saya menyetir saat itu. Nggak Gua bisa mau- kan, itu jalannya cuma muat sama mobil. Gue lumayan muter otak. Ini gimana caranya puter balik? Kalau mundur 100-200 meter ya jalanan rusak gitu susah. Tapi kalau puter balik gimana caranya? Itu udah kayak, Tapi itu kondisinya kita udah nggak bisa jalan maju. Karena depannya Kecil. udah jurang. Iya. jurangnya Gitu. jurang teng jatuh itu bukannya. Jurangnya tuh gitu. Jatuhnya kayak nyungsep gitu, kayak ter gitu. Iya, iya. Iya ya, ya nggak semua ada fotonya tapi ya
Iya Ada kan beberapa video lah. panik bercampurnya kalau ada yang bisa didokumentasikan didokumentasikan. Cuma maksudnya nggak semua ada fotonya jadi kalian berimajinasilah. Iya, Hmm. karena kita juga udah panik banget waktu itu ya, benar-benar nggak sempet lagi. Jadi Kita kalian sampai turun semua kan. Oh iya. Kita Oh, turun kita langsung liatin. masuk. Akhirnya kita Jalan-jalan. parkirin. Kayak, gue liatin gitu. Kita ada yang liatin depan, ada yang liatin belakang. Ya, kita bagi tugas lah itu. Ya kita memutuskan akhirnya untuk putar balik, terus mereka pada turun. Kita turun itu gara-gara kita udah mau muter ya. Iya. Karena kita harus parkirin Kendru karena itu kondisi jalannya kecil banget. Soalnya kita harus ngeliatin biar bannya depannya itu nggak jatuh ke depan, Iya. masuk ke depan gitu. Kapan lagi coba tukang parkirnya 4 orang. Gue lagi putar, nanti ada videonya. Gue lagi gue lagi putar, tiba-tiba si Jelau nyala tuh, Ken, mobil depan apa? Plat depan emang nggak ada gitu. Gue bilang, gue tanya. Gue lagi muter nih. makin nyelot. panik. Harusnya ada gue gitu. Iya, terus pas gue kan gini kan, jadi gue di depan mobilnya, dia mau muter balik, gue liatin dari sebelah sini gitu. Terus pas gue udah di depan, gue merasa ada yang aneh sama mobilnya, kayak kurang sesuatu gitu. Liatin dong terus. Iya, masih. Tapi jangan mepet juga ya. Oke. Kok aku udah takut ini? Sini. Go. Iya, masih jauh. Op. Kayaknya bisa sih. Bentar. Takutnya nyebur di yang tadi. Op. Stop. Stop. Dikit-dikit ya, Ken. Dikit-dikit. Pelan-pelan, Ken. Stop. Op. Yang itu perhatiin dong. Op. Aduh. Iya, plat nomornya ya. Plat nomornya nggak ada kan? Iya, ada di situ. Takut aku waktu tadi dia gas di air. Soalnya tadi langsung kena. Emang nggak mau pas ya? Apa yang belakang? Belakang ada sih. Kayaknya harus buka kap mobil dulu. Kan panas banget kan. Komando telepon emergency. Tapi kalau emergency gue kayak udah nggak ada yang ini kok masih hilang soalnya bener. Ya karena tadi masuk air. Biar ini keluar. Gue coba dari Google Maps ya. Muter di jalanan sempit ditambahin celutukannya satu ini. Lumayan deg-degan ya. Tapi ya udah akhirnya singkat cerita kita muter dulu lah. Itu ban mobil juga udah lumayan mepet sampai hampir itu hampir kayak banget. tebingnya tuh bannya di sini, jadi depannya mobilnya di gini, tapi bannya di ujung tanduk. mepet gitu. Iya. kap mobilnya lewat dikit lah ke jurang, tapi bannya tuh masih di sana. Itu lo Bayangin, inget nggak, guys. Ken, berapa kali maju mundur? 7. Wah, Ada videonya kok, ada videonya. Jadi hitung sendiri. kalian hitung sendiri terus tulis di kolom komentar ya. Weh. Cerita muter dengan penuh kehati-hatian dan kepanikan sudah terlewati. Akhirnya kita mobilnya udah arah balik. Niatnya mau ke persimpangan tadi. Soalnya kita pikir, oh ya harusnya tadi kita yang naik, bukan yang landai gitu. Soalnya mobilnya berasap loh BTW. Ya, sempat berasap. Sebelum itu, di situ tuh kita udah sempat mikir kayak apa kita balik aja. Di situ tuh kita udah mikir gitu. Pertama kita mikir apa balik aja. Terus kita lihat kondisi mobil udah berasap dan kita pikir harus lewat kubangan air itu, apakah mobil kita akan selamat? Ya,
Jadi kita decide buat coba deh jalan ke atas. Gitu. Lanjut. Kita berhenti dulu. Soalnya waktu ternyata kita sempat nggak perhatiin, ternyata Google Maps-nya tuh agak nyamping dan nunjukin kayak kita harus jalannya ke Iya. atas. Itu tuh ketika kita lewat jalan lurus itu tuh kita udah nggak on track. Sebenarnya jalan track Google itu dia mintanya ke atas gitu. Muter balik dari jurang, mobilnya akhirnya kita semua masih di mobil, diam dulu. Akhirnya kita doa dulu lah, maksudnya kayak ya semoga selamat lah kita, maksudnya sampai. Itu aku ingat Andrew yang pertama ngomong kayak, guys sebelum kita jalan kita doa dulu yuk. Iya, soalnya saya sudah mulai, lumayan overwhelmed. Soalnya yang nyetir pasti lebih berasa dari kita. Iya, karena yang Andrew yang nyetir. Ya, terus kita sempat tuh ya pokoknya di antara waktu itu ngecek, coba ada nggak sih telepon emergency call gitu buat bantuin gitu kalau misalnya ada, maksudnya setidaknya cuma confirm kita di jalan yang bener gitu aja lah. Nah, akhirnya coba lah itu 000 kalau di Australia itu emergency call-nya polisi, kita coba telepon, roadside assistance, telepon, nggak bisa, nggak ada sinyal semua. Jadi kayak bener-bener kita beneran silang semua. hilang di tengah hutan gitulah. Itu lumayan sih nggak ada siapa-siapa. Iya. Nggak ada. Gue inget kita nyampe sana tuh pas jam 11 kan, nyampe jurang itu. Terus satu sisi juga kayak kepikiran, gila kalau mereka udah nyampe, kita nggak bisa ngabarin mobil lain juga gitu. Ya, terus gue ingat juga tuh suruh Davis, kita kan beli GPS, maksudnya kita nyewa GPS. Coba siapa tahu GPS-nya satelit bisa telepon. Ternyata pas kita cek di GPS-nya nggak bisa juga. Cuma informasi isinya. Iya, informasi yang which is yang tadi kita sudah teleponin nggak nyambung itu. Ya udah balik ke persimpangan yang tadi yang ada yang naikkan sama yang landai, kita balik ke situ. Ya mau nggak mau dong harus naik dengan posisi jalan yang cukup sulit gitu, kayak masih yang ada batu gede gitu-gitu dan kawan-kawan. Jadi kondisinya itu kan yang satu begini, yang satu begini. Jadi Kendro tuh harus muter begitu. Dan di antara jalan yang naik sama yang lurus ini tuh ada batu. Ada batu gede banget. Makanya kita turun biar nggak terlalu memberatkan. Ya di situ kita turun semua. Itu turun lagi tuh mereka udah turun 2 kali lah itu. Ya akhirnya turun supaya mobilnya agak ya nggak banyak muatan. Nggak terlalu ceper. Iya, nggak terlalu ceper. Akhirnya ya dengan lumayan ngeri, ya terpaksa harus naik, harus digas, nggak bisa naik pelan-pelan gitu loh. Soalnya kalau naik pelan-pelan, rodot jurang. Ya susah juga ya, pokoknya intinya harus digas lah singkat cerita. Nah pas digas itu aku dalam mobil yang lewatin batu gede itu kayak dak gitu. Waduh, terus kayak amsyong lah ini. Abis itu bener-bener abis di tanjakannya itu mobil tuh berasapnya parah. Itu mobil berasap terparah. Ya kondisi mobil udah kotor banget lah, terus ya asapnya udah sampai kemana-mana. Salah jalan guys. Mending mundur ke sini dulu deh Ken, kalau gini lebih gampang. Dari sini lebih gampang nggak sih? Wow. Yuk kita jalan. Kenapa? Aman sih. Kayak oke aja. Soalnya bawahnya kan kayak besi-besi gitu juga kan. Iya. Kotor aja. Kita masuk lagi atau mau naik aja nih? Bau nggak sini? Nggak bau kan ya? Aku nggak merasa bau sih. Aman kok nggak bau.
Biasanya aku sensitif. Enggak kan? Enggak, ini bau. Bau. Enggak bau kan? Enggak, ini bau ini. Ya asap ini aja depan. Matiin dulu ya. Coba cek dulu kan. Mau coba buka depan dulu nggak? Iya. Terus gue nanya juga kan, ini bau nggak sih mobilnya? Gue kayak nyium aneh-aneh gitu. Terus Cika, Lumayan bau kayaknya pada saat itu. Iya nggak sih? ya Gua udah. nggak nyium apa-apa. Aku juga Iya nggak kayak merasa bau. aku ingetnya Cikal bilang nggak aman, nggak ada apa, nggak bawa apa-apa. Nggak So, bau. Mm-mm. biasa kalau bau lumayan sensitif Nah, gitu. kalau bau itu baru parah, ada sesuatu itu. Takutnya kopling atau apa Ada yang gitu. bocor ya. Nah, atau ban atau apalah. Ya anyway, gara-gara mobilnya berasap banget, kita memutuskan untuk mengistirahatkan mobil itu sejenak. Jadi kita matiin dulu mobilnya, buka kap mobil. Itu Gue gue inget udah tuh, Kendra panik itu, nyari buka buat kap mobil di mana itu. Itu kan di situ kan nggak kelihatan dia. Panik ya. main panik. Biasanya buka kap mobil merem gue. Terus kayak waktu saat itu gue kayak, aduh ini mati lah kap mobil bukanya di mana sih? Nggak bisa mikir soalnya otaknya. Iya, udah Udah ngeblank. ngeblank, iya. Dan gue orangnya lumayan jarang untuk panik sampai segitunya. Gitu jadi kayak, aduh gila gue ngeblank banget, gue nggak tahu harus gimana. Singkat cerita kap mobil dibuka, mobil diistirahatkan. Nah, waktu saat itu Davis mempunyai ide, silakan Davis. Inisiatif. Iya, jadi gue waktu itu kayak kan udah nih mobil diistirahatin. Terus gue lihat jalannya ke depan. Ih, bagus sih jalannya waktu itu. Kayak udah nggak aspal sih, tapi kayak rumput dan dia lurus gitu. Kayak cuman batu-batu kayak song dikit-dikit lah kayak kerikil-kerikil. Jadi kayak balik ke jalan kita pertama. Cuman nggak tahu kenapa pada saat itu aku kayak ya udah coba deh jalan dulu. Jadi Gitu. kita semua nunggu di bawah ya. Iya, jadi akhirnya aku ninggalin mereka. Aku jalan sendiri masuk ke dalam kayak hampir sekilo 700 meteran lah, lumayan lah jauh. Kayaknya aku jalan tuh kayak aku jalan terus masih bagus tuh awal-awal kayak 10 menit pertama jalan masih bagus, tapi nggak tahu kenapa aku kayak pengen jalan terus. Gue tuh kayak pengen jalan masuk terus. Sampai akhirnya jalannya itu makin lama makin parah. Dan itu kondisinya kalau kita jalan, kita udah nggak bisa muter ya, karena itu beneran kecil. Dan kalau di jalan yang sebelumnya kan kirinya masih jurang, jadi masih bolong gitu kan, bisa muter. Tapi di situ kiri kanannya tuh udah kayak tebing. Jadi kayak kita udah nggak bisa mundur, nggak bisa muter balik gitu kan. Jadi pada saat itu gue maju terus ternyata jalannya makin parah dan ujungnya itu ternyata sungai. Di situ gue bersyukur gitu loh, gue punya inisiatif buat jalan dan gue akhirnya di situ balik lagi dan gue akhirnya bilang ke mereka, guys gak bisa, di ujung tuh sungai, kita harus muter balik gitu. Berapa lama ya gue pergi waktu itu? Lama. Sampai gue nyariin pas itu, sampai gue teriak-teriak gitu loh, nggak. Kita sama teriak, kita kayak Fis. Aku udah tahu nggak sih? Soalnya tuh hutannya tuh nggak ada suara nggak sih? Suara burung kagak ada. Pokoknya nggak ada nature-nature-nya gitu. Kenapa sih? Yang CLV itu. Iya, ini kayak bener-bener gak ada burung, gak ada. Biasa kan kalau hutan di Aussie itu berisik gitu guys. Kayak ada aja suara jangkrik kah, atau suara apa, atau suara burung gitu. Ini kayak benar-benar sama sekali hening gitu. Jadi aku mikirnya itu ada beruang kan di sini kayak atau ada apa? Gua malah mikirnya, wah Davis dia curi orang pedalaman. Oh iya, si Brian bilangnya ke aku dicuri orang pedalaman. 20 menit ada nggak? Aku jalan pulang pergi. 15 kali ya? 15-an ya. Kita udah ngaret jauh lah dari harusnya nyampe itu. Iya, tapi pokoknya cukup lama sampai, soalnya kalau bentar doang kita nggak mungkin khawatir gitu. Jadi menurutku cukup lama sampai akhirnya kita teriak-teriak juga cukup lama. Kayak Davis, dan teriak itu kenceng. Kita mau maju nggak sih? Tapi pas itu Davis balik, jadi kita nggak jadi. Oh, akhirnya. Iya, kalian hampir mau maju ya? Ya, hampir mau maju. Gue duduk di kursi depan kan.
Berarti pas Tapi juga nggak, waktunya Davis balik kayaknya. Iya pas juga waktunya. Iya. si pembawa kabar lah itu. Mm-mm. Dia kasih kabar nggak bisa jalan. Ya udah akhirnya gimana ya, nggak bisa putar balik. Tanjakan yang tadi mundur kita turunnya. Kita turun lagi tuh, kita turun Dan lagi. itu kalau mundurnya keterusan, jeblus. Enggak sih, yang gue inget ya, kan ini tadi kayak begini kan. Nah, antara si ini sama jalan ininya tuh bolong juga. Jadi kalau lu slip dikit kan bisa kebalik gitu nggak sih mobilnya? Ya kayak ada ininya lah, kayak nggak gini tapi kayak lumayan kurang. Jadi kalau misalnya bannya selip ya mobilnya ada kemungkinan terbalik gitu. Makanya kita nggak boleh mepet sama yang sisi satunya, mendingan mepet sama tebing gitu. Mm-mm. Ya akhirnya kita balik. Di situ kita memutuskan untuk kayak nggak bisa, ya udah balik lagi aja jalanan gede deh. Itu maksudnya kayak ya dengan posisi nggak bisa ngabarin teman-teman yang di mobil satunya itu lumayan mengkhawatirkan ya, soalnya ya nggak ada kabar gitu loh, mereka kayak nggak tahu lagi ngapain sekarang dan kawan-kawan, kayak dikira kita hilang atau apa gitu. Kecelakaan ya mereka mikirnya. Kalian dengar nggak yang Jason sampai nyari di berita gitu? Apakah kita masuk berita gitu? Mm-mm. Ya begitu, intinya kita memutuskan untuk balik ke jalanan gede, yang dimana kalau kita balik harus melewati genangan-genangan air yang sudah kita lewati saat kita pergi. Dan Jadi di situ keadaan mobil kita, ban kita udah sela-sela bannya udah lumpur semua. Dan berasap mobilnya. Takutnya nggak kuat, kayak takut mati di jalan, mobilnya kayak mampus. Kalau nggak mati di jalan, bannya selip karena bannya udah aus. Bannya udah nggak ini lagi. udah nggak kelihatan karetnya lah, udah nggak ngegrip lagi. Nggak ada pola-polanya gitu lah. Udahlah mau gimana? Ya itu jujur udah lumayan takut ya, maksudnya panik iya, takut iya. Ya sudah berserah sajalah sama yang di atas. Halo semuanya, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali aku upload video. Well done, sampai jumpa. See you in the next video. Bye!